dinamakan Lailatul Qadar karena besarnya hari itu atau besarnya malam Lailatul Qadar itu. Hampir setiap hamba Allah beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, menyeru nama Allah, membesarkan nama Allah. Maka karena dibesarkannya nama Allah, diagungkannya Allah Subhanahu wa taala di malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Nama lain dari malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Mubarak. Malam yang mubarakah, penuh dengan berkah. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang dipenuhi dengan berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka nama lain dari Lailatul Qadar adalah Lailatul Mubarakah. Kalau kita lihat tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, maka tentu kita akan melihat bagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita membahas tentang kebiasaan Nabi, mari kita bahas bersama sebuah hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan secara umum, terutama pada malam harinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'um minan nari, wadhalika kullu lailatin." Dan bagi Allah ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu adalah terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Maka tidak terkecuali 5 hari yang tersisa ini. 5 hari yang tersisa ini kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk dari orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, karena merekalah orang-orang yang akan beruntung dan merekalah orang-orang yang berhasil di muka bumi ini. Kemudian kita melihat bagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dan ini bulan Ramadan sudah lewat, hampir tersisa hanya sekitar 5 hari saja. Ya, sehingga tidak ada lagi dari 10 hari ini kecuali 5 hari yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pada 10 hari yang terakhir, mulai dari tanggal 21 kemarin, Nabi SAW syadda mi'zarah. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Nabi SAW mencari yang lebih daripada sekedar kenikmatan dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allahnya. Wa ahya lailah. Kemudian Nabi SAW menghidupkan malam harinya. Subhanallah. Menghidupkan malam harinya, baik awalnya, tengahnya maupun akhirnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah juga berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, Allah turunkan dalam bentuk satu kesatuan di langit dunia. Kemudian di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, Jibril beserta para malaikat turun ke muka bumi ini dengan membawa kebaikan dan barakah. Tentu turunnya Jibril, turunnya para malaikat tidak sia-sia. Jibril dan para malaikat ketika berada di muka bumi ini berarti menebarkan rahmat. Berarti banyak mendoakan kaum muslimin. Lihat orang yang menuntut ilmu, apa yang didoakan oleh para malaikat? Allahumma ghafirlah, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arham, ya Allah berikan dia rahmat. Itu yang didoakan oleh para malaikat ketika para malaikat itu turun. Kemudian di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar itu dipenuhi dengan keselamatan. Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan sampai terbitnya fajar. Subhanallah. Kita tidak tahu bahwa malam itu pasti malam Lailatul Qadar. Tetapi Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda bahwa tadi malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Terlihat tanda-tanda itu setelah matahari terbit. Subhanallah. Ketika itu menceritakan tentang Rasulullah SAW bersabda,
bahwa aku bermimpi. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Barang siapa falyataharraha, faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Barang siapa yang menginginkan berusaha untuk mendapatkannya, maka berusaha untuk mendapatkannya di 10 hari yang terakhir. Apa saja yang bisa kita lakukan di malam hari 5 yang terakhir di bulan Ramadan ini? Yang kita harapkan malam Lailatul Qadar ada pada kelima hari, salah satu dari kelima hari ini. Yang pertama adalah qiyam, yaitu bangun pada waktu malam, kemudian beribadah kepada Allah, salat malam. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, artinya qiyamul lail, artinya salat tarawih, artinya membaca Al-Quran, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar, kita bisa beriktikaf. Dan beriktikaf ini hanya bisa dilakukan di masjid. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bahkan istri-istri beliau melanjutkan beriktikaf setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa juga yang bisa kita lakukan di malam hari Lailatul Qadar? Doa, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Jangan bingung. Kita bisa berdoa memohon kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah doa ini. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau zat yang maha pengampun. Tuhibbul afwa. Engkau menyukai mengampuni. Fa'fu anni. Maka ampunilah dosa-dosaku. Kemudian kita bisa berzikir kepada Allah. Apalagi Allah senang apabila kita berzikir kepadanya. Kita baca doa-doa atau zikir-zikir yang disukai oleh Allah. Seperti kalimat la ilaha illallah. Seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita juga bisa membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahal azim. Yang mana kedua kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kedua kalimat ini adalah kalimat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang berat pada timbangan tetapi ringan di dalam ucapan. Habibatani lirrahman, dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdih subhanallahal azim. Kemudian yang terakhir kita membaca Al-Qur'an. Perbanyak membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak harus membacanya dengan melihat langsung. Kalau kita sudah capek baca, bacalah dengan hafalan kita. Bacalah surat-surat yang kita hafal. Apa surat pendek? Baca saja, tidak ada masalah. Karena itu termasuk bagian dari berzikir. Dan sebaik-baik berzikir adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tinggalkan perkara yang sia-sia yang mungkin kita lakukan pada malam hari. Seperti membuka sosial media. Seperti ya, mungkin nonton TV. Dan ngobrol bersama teman. Sekalipun sesama teman iktikaf. Kemudian yang terakhir kita jelaskan tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Yang mana Nabi SAW mengabarkan bahwa ketika matahari terbit dari malam Lailatul Qadar itu, kita tidak akan menemukan cahaya sinar yang begitu cerah. Karena cahaya yang cerah itu tertahan oleh para malaikat yang kembali ke langit. Sehingga cahayanya itu begitu soft. Ada ketika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, pagi harinya cahaya matahari itu terhalang oleh malaikat yang naik ke langit. Dan hari itu betul-betul hari yang menggembirakan bagi orang-orang yang berbahagia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Tafadhal.